Kalau ibu bilang bilangan ganjil, kalian tepuk 2 kali. Kalau ibu bilang bilangan genap, kalian tepuk setengah, ya, setengah. Jangan sampai bersuara. 1, 2, 3, 5, 6. Tentang ada bertamu. Kiamat itu dibagi ke berapa bagian? 2 ya. Ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Ada yang tahu nggak atau berperilaku terpuji ketika bertamu dengan hari kiamat? Ayo, siapa yang tahu? Apa kaitannya? Tentunya ada ya, kaitannya ada. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim doifa." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Karena berperilaku terpuji itu kan cerminan keimanan seseorang. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tentu ada tujuannya. Mampu menjelaskan apa itu bertamu. Kemudian ya, mampu menguraikan adab-adab bertamu, mampu menjelaskan dalil tentang adab bertamu, dan yang paling utama, kalian mampu menerapkan adab bertamu dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang tadi, yang pertama, kita akan mengetahui apa itu bertamu, apa dalil tentang bertamu, apa saja adab-adab bertamu. Kemudian nanti kita akan menyaksikan video tentang adab bertamu, menyaksikan PPT. Kemudian nanti kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, mempresentasikan ke depan, kemudian mendemonstrasikan atau mensimulasikan tentang adab bertamu. Ya, siap ya, siap belajar ya. Mau nonton dulu nggak? Mau ya. Kita lihat dulu video tentang adab bertamu. Disimak baik-baik ya. Bertamu itu harus menerapkan adab-adab bertamu di situ ya. Yang pertama, adab bertamu itu apa? Mengucapkan salam. Yang kedua, meminta izin masuk. Yang ketiga, mengetuk pintu, tidak boleh menghadap ke depan, tapi harus dari pinggir
belum kenal tuan rumahnya, kita bertamu siapa, atau misalkan kan dari dalam nggak kelihatan siapa di luar, saya, jangan bilang saya, tapi ucapan nama kita siapa ya. Kemudian ketika kita mengetuk pintu nggak ada sautan dari tuan rumah, misalnya kita ngintip di jendela, itu diperbolehkan tidak? Tidak. Selama celewuk ngintip di jendela, ada orangnya enggak ya? Itu tidak boleh karena dilarang. Ada bertamu itu ketika ngetuk pintu pun kita tidak boleh menghadap pintu, tapi harus dari pinggir, apalagi ngintip di jendela itu tidak boleh, tidak diperbolehkan ya. Nah, sekarang kalian berdiskusi berdasarkan yang sudah kalian amati tadi di video, di PPT. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Kalian tentu kelompok menjadi 4 kelompok. Ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Yang nanti dikasih nama ya. Kalian harus kompak ya. Berdiskusi harus kompak menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Semuanya kompak menjawab. Jadi jangan salah seorang yang aktif. Semuanya harus aktif ya. Silakan dibaca dulu. Nanti soalnya dijawab bersama-sama tentang ada bertamu yang sudah kalian amati tadi. Ya, silakan. Udah semua udah? Udah. Kelompok 1. Yuk ke depan. Rumah sahabat, kerabat, atau orang lain dengan tujuan. Waalaikumsalam. Jadi apa tadi? Bertamu itu apa? Dalam istilah bahasa Arab kata liziarah, artinya datang berkunjung. Kalau menurut istilah bertamu itu mengunjungi rumah saudara, rumah kerabat, rumah teman untuk bersilaturahmi atau untuk kepentingan yang lain. Ini kemaslahatan bersama tentunya ya. Terima kasih untuk kelompok yang 1 yang sudah berani mempresentasikan. Ayo demonstrasikan ada bertamu ya. Silakan kasih semangat dulu. Ryan jadi tamu ya. Rangga jadi tuan rumah. Silakan ketuk dulu pintu, ucap salam. Silakan masuk. Duduk. Ngobrol. Udah cukup gitu ya. Tangannya. Jadi bertamu itu harus menerapkan adab-adabnya. Yang pertama harus mengucapkan salam. Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya. Ibu baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin masuk dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Al-Quran Surah An-Nur ayat 27. Jadi kita ketika bertamu harus mengucapkan salam, meminta izin masuk. Jadi kesimpulan
meniatkan apa? Niat kita bertamu itu harus karena Allah dan harus mendoakan tuan rumah. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita masih membahas tentang apa? Tentang adab bertamu, tapi tentang adab penerima tamu. Jadi selain adab bertamu, penerima tamu pun atau tuan rumah harus menerapkan adab-adabnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang adab penerima tamu. Nah, setelah kita mempelajari adab bertamu, kita sudah tahu kan bagaimana cara bertamu yang baik dan benar sesuai syariat? Sudah tahu? Yakin bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, suka memberi salam ketika kita bertamu, meminta izin masuk. Iya, jadi ketika kita bertamu harus menerapkan adab-adab bertamu agar tujuan kita bertamu tercapai.